Karena dikatakan serupa Kristus dalam segala hal. Katakan bersama saya, serupa Kristus dalam segala hal. 2, 3. Serupa Kristus dalam segala hal. Bukan cuman kumis, jenggot sama gondrongnya. Ya, banyak orang hari-hari ini, wah keren kan? Pakai brewok nih, gue pakai kumis nih, rambutnya dipanjangin ya. Dia pikir serupa Kristus cuma dandanannya doang. Yang Tuhan mau dalam karakternya, sikap hidupnya, kelakuannya, kata-katanya, cara pikir, cara merasa yang mau, katakan amin. Ya. Jadi itu tujuan kita. Ya, jadi kita punya satu tujuan yang jelas. Orang disebut sukses bukan duitnya banyak. Cuma 3 orang yang amin. Pak, saya pengen banyak duit, Pak, sukses. Sukses itu bukan banyak duit. Menurut Alkitab sukses itu melakukan kehendak Allah. Setuju, katakan amin. Daud banyak gagal juga. Betul gak saudara? Ya, pernah jatuh juga dalam dosa. Ya, dikejar-kejar Saul, stres, depresi. Ya, nabi-nabi perjanjian lama, Elia pernah mau bunuh diri juga. Kecewa dan sebagainya, tapi mereka disebut berhasil di mata Allah. Kenapa? Menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Alkitab sampai bilang tentang Daud, seorang yang berkenan di hatiku, melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi sukses itu melakukan kehendak Allah, serupa Kristus. Katakan amin, amin. Siapa yang mau sukses? Angkat tangan. Sukses ala Alkitab, serupa Kristus, melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Bukan soal duitnya tambah, rekeningnya tambah, itu cuman bonus. Kasih tahu kiri kanan, cuman bonus. Saudara beli mobil 1 miliar, bonusnya motor, tapi saudara pikirin motornya. Keliru gak saudara? Keliru. Kok bonusnya yang ada fokus mobilnya yang 1M saudara. Tapi banyak kita fokusnya sama yang salah, yang bonus-bonus. Berkat mujizat itu bonus doang, ditambahkan, tambahan, cuma tambahan. Katakan cuma tambahan. Fokusnya itu sukses serupa Kristus, melakukan kehendak Allah. Yuk kita lihat sekarang proses pertumbuhan itu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Proses ini kalau Anda bertanya berapa lama Pak Yogi? Seumur hidup. Kasih tahu kiri kanan, seumur hidup. Ya, jadi jangan nyerah di tengah jalan. Ya, jangan pindah KTP dirobah, ya kan? Aduh Pak, saya enggak kuat Pak. Seumur hidup. Jangan juga down, putus asa. Pak, gimana saya kok kayaknya berubahnya dikit banget Pak, hampir enggak ada perubahan. Jangan putus asa karena kesempatanmu seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, kesempatan seumur hidup itu sebabnya Anda perlu namanya kemauan. Yang mau katakan amin. Anda perlu keputusan. Yang mau katakan amin. Anda perlu ketekunan. Yang mau katakan amin. Kemauan aja gak cukup. Keputusan aja gak cukup. Anda perlu tekun melakukannya sampai rupa Kristus nyata dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu perlu ngerti sebelum saya masuk. Cuma 2 poin kok. Tapi sebelum masuk 2 poin, cara kita bertumbuh serupa Yesus Bapak Ibu. Hal pertama yang perlu Anda sadari adalah ini. Ini pintu gerbang gak boleh didiskon. Katakan sama-sama gak boleh didiskon. Banyak pendeta diskon ini saudara. Supaya yang beli banyak jadi didiskon. Supaya jemaatnya ratusan ribu, jutaan jemaat didiskon. Barang Anda supaya laku didiskon. Gak boleh didiskon. Kekristenan, pemuridan gak boleh diskon. Yesus bilang kalau mau beli ini barang, perhatikan hidup yang kekal ini saudara. Alkitab bilang, Lukas 14 ayat 27, baca sama-sama 23. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tak bisa beli saudara. Harganya berarti apa? Pikul salib, mengikut Yesus. Ikut jalan yang sulit, jalan yang berat, jalan penuh semak belukar, penuh dengan duri, berdarah-darah, tetap ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Jangan mau ditukar sama jabatan, sama duit, sama kenyamanan. Sama diskon-diskon, banyak khotbah di diskon saudara. Jarang khotbah pikul salib sangkal diri. Kenapa? Takut barangnya gak laku.
jemaatnya nanti tinggal dikit, duitnya gak masuk, gerejanya bangkrut, saudara. Jadi kasih tahu kiri kanan, jangan mau beli barang diskon. Banyakan kalau barang diskon biasanya apa? Kualitasnya udah jelek. Iya, jarang diskon kualitas bagus, cuman depannya doang, saudara. Bungkusnya doang. Yang kedua Yesus bilang apa di situ? Lukas 14 ayat 33, 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Halo. Tidak dapat menjadi muridku. Waduh, Pak, Bu, anak muda, pemuda, pemudi, remaja, remaji, remako, remaja kolot. Mohon ditinggali helanya ianya, tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak bisa mengikut aku. Bapak Ibu, ini kekristenan yang sejati, ini gerbangnya. Amun sekarang pendeta, ayo ikut Yesus, selamat, berkat, mujizat. Dia gak kasih lihat koin itu ada dua sisi, betul? Sisi sebelah berkat mujizat, sisi yang sininya penderitaan. Pikul salib, sangkal diri, melepaskan segala-galanya. Boleh kaya? Boleh. Jangan sampai kekayaan membuat hatimu melekat sama uang. Mengerti katakan? Amin. Wah, yang amin cuma 12 orang. Yang mengerti katakan? Benar. Perpuluhannya jalan tuh. Pak, 10% aja berat Pak. Apalagi melepaskan segalanya Pak. Haha. Bapak Ibu melepaskan segalanya, baru bisa ikut. Nah kalau ini Anda bisa, baru saya masuk poin 1 dan 2. Ini Anda mau, bisa bisa. Ini butuh mujizat, katakan amin. Tapi Anda mau dulu, barang siapa mau mengikut aku, ini dia. Mau dulu, yang mau lambaikan tangan. Kalau gak mau gak bisa masuk poin 1, 2, saudara. Puji Tuhan, berarti khotbah lanjut ya. Kalau Anda mau ikut Yesus, sekalipun pikul salib, sangkal diri, melepaskan diri dari segala miliknya. Ya bukan berarti pulang dari sini Anda jual semua barang jadi gembel, bukan. Tapi hatimu itu engkau yang paling jujur harus tahu. Hatimu melekat gak sama uang? Melekat sama mobil gak? Melekat sama harta gak? Melekat sama istri, suami, anak istri, mertua, menantu? Gak boleh ada saingan. Yesus bilang kalau kau gak membenci ayahmu, ibumu, anakmu laki-laki, perempuan, kau gak bisa ikut aku. Benci bukan kepahitan. Tapi cintamu dibanding cinta sama Yesus, itu saking tingginya level cinta yang Yesus tuntut. Seolah-olah cintamu sama keluarga itu jadi kayak tanda kutip kayak benci, saudara. Dibanding cintamu sama Yesus. Itu yang Yesus minta. Gak boleh ada saingan di hatimu. Cuma siapa? Yesus. Nah udah gitu baru kita masuk caranya gimana ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya. Ini penting. Jadi butuh kerjasama antara Anda dan Roh Kudus supaya bisa serupa dengan Yesus. Kita baca bareng-bareng ya. Filipi 2, 12, 13. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini Anda lihat ada dua bagian. Bagian pertama kita mengerjakan. Kerjakan keselamatanmu. Ini bukan memperoleh keselamatan loh. Anda sudah punya keselamatan karena darah Yesus, cuma-cuma rahmat kasih karunia tanpa usaha manusia. Mengerti katakan amin. Tapi Anda harus mengerjakannya sekarang. Work out your salvation. Bukan work for. Kalau work for, Anda bayar harga supaya selamat. Tidak. Work hard for your salvation. Artinya apa? Work out. Keluarkan. Anda udah punya otot. Anda nge-gym, namanya workout. Anda tidak menciptakan otot ketika ke gym. Anda sudah punya otot, tinggal dibentuk.
Anda mengerjakan tanah, sama contoh ilustrasi berikutnya. Anda tidak kerja menciptakan tanah, mengeluarkan tanah, tidak. Tapi tanahnya udah ada, dikerjakan, dicangkul, diairi, disiangi, dipupuk, ditabur benih. Mengerti, katakan amin. Itu artinya kerjakan keselamatanmu. Anda udah selamat, kasih tahu kiri kanan, Anda udah selamat. Tapi kerjakan keselamatanmu, menghasilkan buah-buah keselamatan. Jangan gak dikerjain, udah selamat Pak, gak usah ngapa-ngapain. Itu sama dengan gak selamat, saudara. Mengerti, katakan amin. Udah selamat, kerjakan, work out your salvation. Waktu Anda mengerjakan, memang itu berat, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Allah mengerjakan. Dahsyat gak, saudara? Waktu Anda melangkah dengan iman, pikul salib berat, tahu berat. Waktu Anda jalanin 1 meter berat Pak, 2 meter gak kuat. Allah memberi kekuatan, katakan amin. Itu dahsyatnya kekristenan, bukan agama dan filosofi filsafat. Roh Kudus bekerja dalam Anda. Mengerti, katakan amin. Kalau gak yakin kasih tahu kiri kanan, Roh Kudus bekerja dalam Anda, bilang gitu. Allah mengerjakan di dalam kamu. Bahkan dikatakan apa yang dia kerjakan? Kemauan. Tadinya gak mau, Tuhan rubah jadi mau. Katakan amin. Itu keajaiban Tuhan. Gak mau ngampunin berat Pak. Tapi Tuhan bisa kasih kemauan. Mengerti, katakan amin. Bukan cuma kasih kemauan, tapi pekerjaan. Actionnya pun dia kasih kemampuan, saudara. Untuk mampu beraksi mengerjakannya. Katakan amin. Itu keajaiban Roh Kudus. Dia kasih Anda will, tapi dia juga kasih Anda action. Kemauan dan pekerjaan dia kasih. Wow. Tapi Anda harus starting dulu, begin. Anda mulai dulu pikul salib itu sekalipun berat. Gak mungkin Pak, sulit rasanya mengampuni. Sulit rasanya memberi. Sulit rasanya Pak mengasihi, senyum. Merendahkan diri Pak. Buang ego Pak. Ya, kerjakan dulu. Allah mengerjakan di dalam Anda. Katakan amin. Itu caranya Anda dibentuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Suami-suami, istri-istri juga begitu. Aduh Pak, sebel Pak, pika sebelun Pak, lihat bengetnya Pak, aduh Pak, ayang utah Pak, lihat muka teh Pak. Pikul salib, Tuhan Yesus, saya mau pikul salib. Saya mau mengasihi lebih dulu, menyapa lebih dulu, merendahkan diri. Yang mau katakan amin. Begitu Anda mau seperti itu, bahkan Anda berat pun, Anda bilang Roh Kudus tolong kasih saya kemauan. Dia bisa kasih Anda kemauan maupun pekerjaan. Allah mengerjakan di dalam kamu, bayangin. Anda mengerjakan di luar, Allah mengerjakan di dalam. Mengerti, katakan amin. Di situ proses pengikisan karakter manusia lama makin mati, manusia baru makin muncul dan bermanifestasi. Katakan amin. Kalau Anda gak pernah mau, Roh Kudus juga bilang, ya dia gak mulai-mulai, gimana ngerjainnya. Minta sama Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus karena dia ada di dalam Anda, memimpin Anda dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, untuk jadi serupa Kristus, ubah cara berpikir kita. Katakan sama-sama, mengubah cara berpikir kita. 1, 2, 3, mengubah cara berpikir kita. Ya, kalau tadi yang pertama kerjakan bagian kita, Allah pasti bantu, Allah kerjakan bagiannya. Sekarang yang kedua, cara berpikir kita perlu dirubah. Ini penting ya, Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama, 2, 3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version, be ye transformed by the renewing of your mind. Engkau bisa ditransformasi, engkau bisa dirubah, engkau bisa berubah oleh renewing of your mind, pembaruan pikiran. Pembaruan budi itu artinya mengubah pola pikir. Pikiran Anda menentukan perasaan Anda. Pikiran Anda menentukan sikap Anda. Pikiran Anda menentukan rencana-rencana Anda. Pikiran Anda menetapkan cara Anda berpikir, cara Anda memandang orang lain, memandang diri sendiri, cara Anda memandang persoalan, cara Anda bersikap sama uang, cara Anda merespon, semua dimulai dari pikiran. Sebelum para psikolog menemukannya, kitab Amsal 4:23 sudah bilang dari hati terpancar kehidupan. Kata hati dalam bahasa Ibrani terkait dengan pikiran, Bapak Ibu Saudara. Terpancar kehidupan. Siapa pengen kehidupannya
diberkati Tuhan, berkelimpahan, jadi berkat bagi orang lain. Wow, ubah cara berpikir Anda, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Anda gak ngubah cara pikir, gak bisa mengubah juga kehidupan jadi serupa Yesus. Nah, ada hal yang sangat penting yang Alkitab katakan tentang cara berpikir yang harus Anda lepaskan. Ada yang harus Anda lepaskan, ada yang harus Anda pakai. Mengerti, katakan amin. Gak mungkin bisa pakai yang baru kalau yang lama gak dilepas. Gak mungkin punya kebiasaan baru kalau tidak melepas kebiasaan yang lama. Harus diganti dengan kebiasaan baru. Berpikir juga begitu. Ya, kita lihat berikutnya. Apa pikiran-pikiran yang harus kita lepaskan dan apa yang harus kita kenakan. Ya, Filipi 2 ayat 5 berkata begini, kita baca bareng-bareng 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata kita disuruh mengenakan pikirannya siapa? Kristus. Pikiran Kristus kira-kira egois enggak? Enggak. Pikiran Kristus kira-kira sombong enggak? Enggak. Kira-kira pikiran Kristus mata duitan enggak? Pikiran Kristus pelit enggak? Pikiran Kristus ramah atau judes? Pikiran Kristus merendahkan diri atau arogan? Nah, sekarang tanya kiri kanan, udah punya pikiran gitu? Tadi disebutkan. Pikiran Kristus mengampuni, memaafkan atau kepahitan? Nah, udah belum, tanya kiri kanan, punya pikiran dan perasaan Kristus. Dan Bapak Ibu, saya tulis ayat-ayat di bawah situ, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. 1 Korintus 14 ayat 20 bilang, tanggalkan pikiran kanak-kanak. Janganlah kamu berpikir seperti kanak-kanak. Jadilah kanak-kanak dalam hal kejahatan. Tuh, dalam hal kejahatan kanak-kanak polos. Ya kan, saudara? Tapi dalam berpikir, berpikirlah seperti orang dewasa. Yang kanak-kanak mesti ditinggalkan. Berpikir seperti Kristus itu dewasa. Ya, kalau Anda baca lagi di dalam Roma 8 ayat 5. Pikiran yang egois. Yang kanak-kanak itu taunya cuma nangis. Minta, lihat aja bayi. Selalu maunya nerima terus. Gak pernah mau bertanggung jawab dan memberi. Betul gak Bapak Saudara? Banyak gak orang Kristen udah tua tapi tetap pengennya dipuji terus, dihormati terus, pengen terima tapi gak mau melayani. Ada gak saudara? Kasih tau kira ada. Tapi gak ngaku gitu. Tapi hari ini bertobat. Kalau gak mau bertobat siap-siap berobat. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 5 bilang apa? Orang yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Siapa hidup oleh daging memikirkan hal-hal dari daging. Coba sepanjang satu hari kita evaluasi. Kita banyak mikirin yang rohani atau yang daging. Jujur, kebanyakan yang daging. Iya Pak, dari bangun tidur saya udah mikirin Pak. Ya kan begini, begitu, bisnis, toko, ya kan uang, pegawai saya, bos saya. Boleh saja, karena kita masih hidup di dunia, tapi hatimu terus melekat sama Tuhan. Makanya sering-sering ngomong sama Tuhan dalam hati, Roh Kudus, selamat pagi. Amin. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat. Terus ngomong di hati nih, mulut pun bergumam, makasih Tuhan Yesus. Engkau mungkin lagi mikirin, lagi ngerjain apa, lagi nyetir mobil. Bayangin nyetir mobil hampir 1 jam saya putar. Di jalan Dago Giri atau apa itu ya. Ditutup jalannya. Ngapain? Basaro, nyembah Tuhan. Makasih Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat, haleluya. Haleluya. Nungguin truk, gak lewat-lewat lama pisan. Kasih rating tetap lama gitu. Sabar, ngobrol sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Nah Bapak Ibu Saudara, tinggalkan yang daging, tinggalkan yang kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11. Waktu aku masih kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi sekarang setelah aku dewasa, aku meninggalkan kebiasaan kanak-kanak. Mengerti, katakan amin. Jadi mulai dari cara berpikir kita. Coba lebih dewasa, lebih bijak, lebih dingin. Jangan sumbu pendek. Kasih tahu kiri kanan, lu sumbu pendek gak gitu loh. Dikit-dikit emosional, ngamuan, mengerti, katakan amin. Pikir,
Ini yang mesti Anda pakai. Yang dewasa, yang kanak-kanak ditinggalkan. Nah, tahukah saudara bahwa tanda kedewasaan rohani adalah ini. Yuk, Roma 15 ayat 2-3. Tanda bahwa kita makin serupa Kristus. 1, 2, 3. Setiap orang di antara kita harus apa? Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Halo. Tanda kita dewasa kalau kita lebih banyak mikirin orang lain. Mikirin kebaikan orang lain, mikirin pertumbuhan rohani orang lain, mikirin kebangunan orang lain, bukan kita sendiri. Dewasa itu mikirin orang lain lebih banyak daripada diri sendiri. Saudara. Anak saya udah serupa Kristus belum ya? Istri saya udah serupa Kristus belum ya? Suami saya udah bertumbuh belum imannya ya? Aduh, orang tua saya. Hal ini yang disebut pertumbuhan, saudara. Tanda dewasa adalah egonya dia disalibkan. Karena dari gerbang awal tadi apa? Pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Makin dia egois, kelihatan egoisnya, itu tanda kanak-kanak rohani. Lihat aja. Ya, kalau Anda lagi kumpul di komsel, di mana, bukan untuk Anda menghakimi, tapi pembelajaran. Tuhan, ya saya belajar, saya gak mau kayak gitu. Jangan malah dilawan. Sama-sama anak TK berantem sama anak TK, itu namanya saudara. Mengerti katakan amin? Dia duluan Pak, dia gini Pak, dia saya tersinggung Pak. Ya itu anak-anak lawan anak-anak. Sing waras sing ngalah. Mengerti katakan amin? Yang lebih dewasa yang ngalah, ngayomi. Supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa terbangun. Ada waktunya ketika tenang, mungkin empat mata dia gak dipermalukan, Anda bisa ngobrol. Mengerti katakan amin? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, semua ini sulit dikerjakan kalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya saya akhiri dengan ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 12 ya. Terjemahan CEV, Contemporary English Version. But God has given us His Spirit. This is why we don't think the same way that the people of this world think. Indonesianya bilang Tuhan telah memberikan kita Roh Kudusnya. Kasih tahu kiri kanan, Roh Kudus ada dalam kamu. Karena itulah apa? Cara berpikir kita tidak sama dengan cara berpikir orang dunia. Jadi Anda bisa berpikir berbeda dari orang dunia. Orang dunia kerjanya cari untung sikut kanan kiri. Tapi Anda punya cara berpikir yang berbeda. Ya, pemusik semua WL bisa bantu saya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sekarang Anda lihat gambar ini. Ini apa? Saudara, pizza atau spaghetti? Apa ini Bapak Ibu Saudara? Apa? Benang kusut, that's right. Betul sekali benang kusut, betul. Ya, benang kusut ya. Tapi Anda perlu lihat di balik ini. Apa? Sekarang mungkin Anda pikir, aduh Pak Yogi, hidup saya udah kayak benang kusut Pak. Udah kayak spaghetti kacau balau Pak. Keluarga saya kacau Pak jika benang kusut. Aduh. Keuangan saya Pak, aduh, kesehatan saya Pak, ekonomi saya. Tapi kalau Anda mau jalanin dua hal tadi, Anda mau secara radikal, Tuhan pikul salib sangkal diri aku mau. Tadi Anda udah nyanyi belum? Hah? Pikul salib betul ya? Nyanyi-nyanyi kan di sini, jingkrak-jingkrak toh. Kasih tau kiri kanan, tong nyanyi hungkul. Dilakukan, dipraktekkan, pikul salib. Amin. Kalau Anda mau melakukan itu dengan Allah bekerja di dalammu memberikan kemauan maupun pekerjaan, betul? Roh Kudus akan tolong Anda karena kita gak mampu tanpa Roh Kudus, katakan amin. Dia akan bantu Anda kalau Anda mau pikul salib sangkal ini, melepaskan dari segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Hatiku gak mau melekat sama dunia ini Tuhan, melekat sama Engkau aja. Semua barang ini fana, keuangan ini fana, deposito semua fana. Pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan.
Kerajaanmu bukan kerajaanku, egoku bukan. Anda mulai kerjasama dengan Tuhan. Aku kerjakan bagianku ya Tuhan, kau kerjakan bagianmu. Dan kau mulai melihat segala sesuatu dengan cara pikir yang berbeda. Kau rubah cara berpikirmu jadi pikiran Kristus. Yang mau katakan amin. Buang pikiran anak-anak kedagingan, egois, egosentris, amin. Kenakan pikiran Kristus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak memandang kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dia disalibkan. Dia dihina. Direndahkan sedemikian rupa. Itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama. Di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Semua yang di lutut, yang di bumi, yang di laut, di bawah bumi. Semuanya bertekuk lutut menyembah Dia. Bagi kemuliaan Bapa.